sifat malu umumnya baik. Dari laki-laki terutama baik. Tetapi itu akan lebih baik jika itu datang dari perempuan. Ya. Apa makna rohaninya? Malu yang seperti ini menjadi penjaga kesucian batin. Maka perempuan yang bisa menampakkan rasa malunya, maka sesungguhnya dia menampakkan kesucian batinnya. Keadilan dari siapapun itu umumnya baik, ya itu baik. Tetapi itu akan lebih baik kalau keluar dari seorang penguasa, pemimpin. Karena itu merupakan cerminan dari sifat ilahiyah yang maha adil itu. Taubat dari orang tua baik. Ya. Jangan katakan terlambat, tidak ada terlambat. Baik. Tetapi taubat yang itu hadir dari pemuda, dilakukan oleh pemuda, itu lebih baik. Ya. Artinya bahwa berarti dia sudah mencapai makom spiritualitas, mampu menang atas hawa nafsunya. Derma, al-jud, dari orang kaya itu baik. Tetapi dari orang miskin itu lebih baik, ya, karena membuktikan bahwa ada keikhlasan, ada tawakal dalam tingkat yang tertinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua berhimpun di majelis ilmu kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita akan mengeksplorasi kandungan dari makalah yang kedua dari bab Ar-Ruba. Ya. Sebagaimana biasa, kami bacakan dulu kitabnya, baru kemudian kita akan eksplorasi kandungan maknanya, terutama dari perspektif batiniah atau tasawuf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu, dan makalah atau nasihat yang kedua. Ini an ba'dil hukama, ya, dari sebagian al-hukama, ya. Al-hukama jamak min hakim. Hakim itu orang yang ahli hikmah, ya. An ba'dil hukama, ya, rahimahullahu ta'ala, ya. Arba'atun minal khisali, ya. Ada 4 minal khisali dari perkara, ya, hasanatun, yang itu dinilai baik. Hasanah baik. Ada 4 perkara yang baik. Wa huwa ma yata'allaku bihil madhu fil ajil wathawab fil ajil. Ya. Apa yang dimaksud dengan hasanah ini? Wa huwa ma yata'allaku bihi al madh, yaitu apapun, ya, yang itu terkait dengan pujian fil ajil di dunia. Artinya kebaikan itu adalah sesuatu yang di dunia itu terpuji. Wathawab fil ajil,
dan mendatangkan pahala nanti di akhirat. Maka apapun, kata Imam Nawawi, yang sesuatu itu selalu mengundang ya pujian ketika di dunia, ya, dan mendatangkan pahala nanti di akhirat, maka itu kebaikan. Ya. Walakin arba'atun, ya, tetapi ada 4 hal, ya, 4 perkara minha, darinya yang ahsan, yang lebih baik. Ya. Jadi ada 4 perkara yang baik, tetapi ada 4 perkara yang lebih baik dari itu. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah al-haya'u, rasa malu. Ya. Wa huwa inkibadun nafsi min syai'in hadran minal laumi fihi. Imam Nawawi memberikan pengertian apa itu rasa malu. Wa huwa inkibadun nafsi. Inkibad secara bahasa itu artinya mengkeret gitu ya, mengecilnya ya, nafs, diri, mengkeretnya diri gitu, menunjukkan tidak ada kemauan, tidak ada rasa takut ya, ya. Mengkeretnya hati ya. Min syai'in, dari sesuatu, untuk melakukan sesuatu, hadron. Ya, hadron itu artinya apa? Karena kehati-hatian dimaksudkan untuk menghindari anil laumi, segala ketercelaan fihi, yang ada di dalamnya. Itu rasa malu. Jadi sesungguhnya kita punya kemauan untuk melakukan itu, gitu. Tapi kita mengendalikan diri kita, ya, hati kita semakin hati kita itu mengecil, ada rasa takut untuk melakukan itu karena kehati-hatian kita agar tidak terjatuh di dalam ketercelaan, di dalam tindakan perbuatan kita itu, maka itulah yang disebut dengan rasa malu. Jadi, ketakutan, kekhawatiran terjatuh di dalam perilaku yang tercela, ya, itulah rasa malu menurut Imam Nawawi Al-Bantali. Ya. Jadi ada 4 hal yang lebih baik dari itu. Yang pertama adalah rasa malu minar rijal, yang itu muncul dari lelaki. Ya. Wala hasanun, itu baik. Rasa malu yang lahir dari lelaki itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tetapi rasa malu yang itu hadir, muncul dari perempuan, itu ahsan, itu lebih baik. Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua, wal adlu, dan sifat adil. Apa itu adil? Imam Nawawi memberikan penjelasan, at-tawassutu bainal ifrati wat tafrid. At-tawassut, ya, mengambil sikap tengah-tengah, mengambil sikap tengah. Makanya orang yang selalu mengambil sikap tengah namanya wasit. Nah, dalam perlombaan, pertandingan ada wasit. Disebut wasit karena dia harus selalu mengambil sikap adil, tengah-tengah, tidak berpihak pada satu atau yang lainnya, selalu mengambil sikap tengah. Ya, wal adlu ay at-tawassut, ya, mengambil sikap tengah bainal ifrat. Ifrat itu artinya terlalu boros. Ya. Nanti coba kita lihat, ya, terlalu boros, wat tafrid, terlalu irit. Ya, jadi tidak terlalu boros, tidak terlalu irit. Ya. Maka itu disebut mengambil sikap tengah-tengah. Ya. Jadi baik, melakukan kebaikan bagus. Tapi kalau terlalu baik, nah itu menjadi tidak bagus. Gitu ya. Ya. Yang bagus adalah sikap tengah-tengah. Dalam berbagai hal, itu namanya adil. Adil secara bahasa itu seringkali dimaknai sebagai lawan dari zalim. Ya, zalim, kezaliman, kelaliman. Adil secara bahasa itu artinya al-wad'u fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Ya. Kalau kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu bermakna zalim.
Dan kedzaliman yang paling besar itu adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang dipercayai dan disembah, tetapi dia letakkan itu bukan pada tempatnya. Ya, diletakkan Allah sebagai Tuhan yang punya tandingan, punya syarikat, ya, dan lain sebagainya. Maka itulah ketidakadilan yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Nah, jadi adil dalam arti literal itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk mengambil sikap tengah, itu meletakkan diri kita itu secara adil, kita meletakkan diri kita tidak memihak, tidak terlalu ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah, itu namanya adil. Maka adil itu tidak harus kemudian sama rata sama rasa. Yang satu punya kakak yang sudah sekolah di perguruan tinggi, kuliah, yang satu masih TK, adiknya. Masa disamaratakan uang sakunya sama? Tentu ini tidak adil. Nah, ini. Jadi adil bukan berarti harus sama, tetapi meletakkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Nah, dalam hal ini berbuat adil itu adalah at-tawassut, ya. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini adalah mengambil sikap tengah, tidak memihak, ya, secara ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ya. Tengah-tengahan, seimbang, ada tawazun di situ. Tidak ekstrim dalam arti terlalu boros, ya. Kalau baik dengan seseorang itu sangat baik sekali, terlalu baik sekali, ya, akibatnya mudah ditipu, ya, dan lain sebagainya. Ketika kemudian didolimi dan lain sebagainya, dia diam saja, gitu ya, karena terlalu baik, gitu ya. Tidak juga kemudian, ya, sebaliknya, ya. Nah, ini namanya ifrat wa tafrid, ada ekstremitas di situ, gitu ya. Keadilan, sifat adil, min kulli ahadin, dari setiap orang, hasanun, itu baik. Walakinnahu, tetapi kebaikan ini yang keluar minal umara, dari para penguasa, ayat zawil wilayah, ya, al umara itu artinya zawil wilayah, yang memiliki kekuasaan. Wilayah itu artinya aslinya itu adalah dari kata yang sama dengan kata wali, maka disebut dengan waliyul amr, ya. Wilayah itu artinya kekuasaan, ya. Maka bupati itu, ya, dia zawil wilayah, yang menguasai daerah itu, ya. Ya. Tetapi adil yang keluar dari para penguasa, al-umara, ya, ahsan, itu lebih baik. Jadi adil yang dilakukan oleh siapapun, suami, istri, ya, siapapun itu, ya, guru, ya, para tetangga kepada tetangga yang lainnya, siapapun itu adalah kebaikan. Ya. Apa tadi kebaikan? Dia bisa mengundang apa? Pujian ketika hidup di dunia dan bisa mengundang pahala nanti di akhirat. Tetapi kalau adil itu muncul dari orang yang punya kekuasaan, ya, al-umara, maka itu ahsan, itu perbuatan yang lebih baik. Nah, ini. Yang ketiga, wat taubatu, ya, dan taubat, ya. Ay ar-ruju ilallahi ta'ala bihalli uqdatil israr anil qalbi tsummal qiyamu bikulli haqqillahi ta'ala. Apa itu taubat? Taubat itu diartikan oleh Imam Nawawi dengan ar-ruju ilallahi ta'ala, ar-ruju, kembali kepada Allah. Setelah kita menjauh darinya dengan kemaksiatan yang kita lakukan, naudzubillah min dzalik, lalu kita kembali kepada Allah, itu artinya kita bertaubat kepadanya, bihalli uqdatil israr, dengan cara apa? Mengurai, bahasa Jawanya ngudari, nah itu ya, uqdatin, ya, uqdatil israr. Al-israr artinya ketambengan,
Apa bahasa Indonesianya ya? Ketambengan gitu ya. Kendablekan kita itu. Ya, sudah tahu itu maksiat terus kita lakukan tambeng. Wis dikandani bolak-balik, ya, nek iku gak apik tetap dilakukan, itu kan tambeng. Bahkan kadang-kadang kita sengaja ben ketok iki lho, kita punya berani untuk melakukan sesuatu yang maksiat, kita banggakan, itu kan dablek. Tambeng, kurang ajar bahasa mungkin ya, kurang ajar. Wis diajari bolak-balik masih kurang serasa begitu. Kendablekan. Nah, kita udari, kita uraikan itu minal qalbi, dari hati kita. Ya, agar itu kita bisa minimalisir, summal qiyamu, lalu kemudian kita ganti dengan melaksanakan bikulli haqqillahi ta'ala, melaksanakan segala haknya Allah. Apa haknya Allah? Ya, mendapatkan ketaatan dari kita, mendapatkan kesyukuran dari kita. Kewajiban kita adalah taat, bersyukur. Ya, bersyukur itu sebenarnya wajib. Karena apa? Bagi orang yang nggak tambeng, ya, mestinya dia paham bahwa kita hidup ini nggak pernah inden, nggak pernah minta. Tapi Allah berikan nikmat yang paling hakiki, nikmat kehidupan kepada kita. Mata kita bisa berkedip, nikmat yang tidak pernah kita minta. Kita bisa ngantuk, bisa tidur nyenyak. Bahkan di Jumatan kita bisa tertidur nyenyak. Itu kalau nggak nikmat Allah nggak mungkin gitu ya. Nah, kalau orang yang paham tentang itu, pasti dong kemudian selalu dia akan bersyukur. Maka kesyukuran itu wajib bagi kita, dan itu haknya Allah untuk mendapatkan kesyukuran kita. Nah ini. Halo Bapak Ibu? Ya. Jadi itu yang disebut dengan taubat menurut Imam Nawawi. Jadi kembalinya kita kepada Allah dengan cara kita mengudari, menguraikan segala ketambengan kita dan menggantinya dengan melaksanakan hak-haknya Allah, ya, dari kita, hambanya, ya. Nah, kembali kepada tadi poin yang ketiga, wat taubatu, dan taubat seperti ini, ya, yang itu dilakukan minas syekh, ya, yang dilakukan oleh orang yang sudah manula, sudah lanjut usia, hasanatun, itu baik. Walakinnaha, tetapi taubat yang dilakukan minas syab, oleh orang yang masih muda usia, ahsan, itu lebih baik. Nek wis tuwek, bau tanah tinggal matinya tobat, wajar. Nek gak tobat itu jenenge tua-tua keladi, nggak tahu diri, semakin tua nggak tahu diri. Tapi kalau tobat itu dilakukan oleh orang yang masih muda usia, masih punya daya kekuatan untuk melakukan kemaksiatan yang berlebih, tetapi dia lebih memilih kembali kepada Allah, maka taubatnya anak muda ini ahsan, itu lebih baik. Halo Bapak Ibu? Ya. Ya, nah ini. Dan yang terakhir, poin yang terakhir keempat, wal jud. Apa artinya jud? Ada namanya bujudiah. Nah, itu dari kata jud. Al jud itu artinya kedermawan, sifat dermawan. Apa itu sifat dermawan? Imam Nawawi memberikan penjelasan, ai ifadatu ma yambaghi la li'iwadin. Ya. Ifadah itu artinya memberi. Ya, kebiasaan sifat suka memberi, mayam bari, apa yang selayaknya. Mayam bari, apa yang selayaknya. Karena kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang sebenarnya nggak layak sudah. Bagi orang yang punya sifat kedermawanan, dia akan memberikan sesuatu yang terbaik, bahkan yang dia cintai. Ya. Wa anfiku, gimana itu ayatnya? Hendaklah engkau memberikan, meninfakkan sesuatu yang engkau cintai. Tapi seringkali yang kita berikan kepada orang lain apa Bapak Ibu? Sesuatu yang sudah nggak kita pakai, tapi masih layak pakai, katanya bahasanya kan begitu. Pakaian layak pakai. Padahal disebutkan di sini ifadatu ma yambaghi. Memberikan sesuatu yang layak, yang selayaknya kita berikan.
Ya, mungkin dalam kadar tertentu baju yang masih baik tetapi sudah kekecilan kita berikan kepada orang lain tapi masih layak, kan begitu ya. Ya, masih layak. Tentu yang terbaik adalah kita memberikan sesuatu yang betul-betul baru dan sebagainya, gitu ya. Nah, ifadatu ma yang bagi, memberikan sesuatu yang selayaknya, yang layak kita berikan. Ya, ini yang terakhir yang perlu kita pahami, yang lebih penting lagi, la li'iwadin. Dalam bahasa anak sekarang, tanpa ada modus. Memberi tanpa ada modus kepentingan di situ. Iwad itu artinya pengganti. Tanpa ada kepentingan, kita berharap itu diganti atau kembali. Artinya apa? Ikhlas, murni untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang disebut dengan sifat kedermawanan itu di situ. Memberi tanpa berharap kembali. Seperti cinta seorang ibu kepada anaknya. Laksana apa? Sang surya menyinari bumi. Nah, memberi tanpa pernah berharap kembali. Nah, tapi kalau kita memberi tapi masih ada udang di balik batu, masih ada modusnya agar nanti dia baik kepadaku, ya, agar nanti ada apa diganti dengan yang lebih baik. Apalagi kalau memberikan kepada orang yang punya kekayaan. Ya, kalau bisa saya beri sekarung kacang, nanti dikembalikannya dalam bentuk seekor kambing, begitu ya. Itu berarti tidak lagi jud, bukan kedermawanan. Nah, ini sebenarnya relate ya, relate, artinya sesuai dengan definisi akhlak di dalam Islam. Akhlak di dalam Islam dan jud kedermawanan itu bagian dari akhlak. Ya. Akhlak di dalam Islam itu diartikan oleh Ibnu Miskawi maupun Imam Al-Ghazali ya di dalam Ihya Ulumuddin itu sebagai tabiat yang tertanam di dalam diri kita ini menjadi karakter, disebut karakter karena itu sudah mendarah daging, menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita, yang itu kemudian terekspresi dalam bentuk ucapan, tindakan, yang keluar begitu saja tanpa ada pertimbangan akal pikiran. Jadi kata tanpa ada pertimbangan akal pikiran menunjukkan bahwa itu murni, tidak ada lagi kepentingan atau modus-modus tertentu. Ya memberi aja. Maka kapanpun, bersama siapapun, dimanapun, dalam kondisi ramai maupun sendirian, ada orang yang datang kepada dia minta bantuan, dia beri. Tanpa pernah dia berpikir apakah dia meminta itu karena pengemis betulan atau pengemis KW misalnya. Tidak ada pikiran begitu. Dia beri aja. Bahkan tidak ada kemudian harapan untuk dia akan membalas saya dan lain sebagainya. Tidak. Memberi aja. Yang dia hanya inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan ifadatu ma yambaghi la li'iwadin. Tanpa ada keinginan, harapan untuk dikembalikan. Iwad itu artinya kembalian, pengganti. Berarti murni lillahi ta'ala, murni ikhlas. Ya, motifnya itu adalah keikhlasan, murni hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-jud, kedermawanan seperti ini, minal aghniya, yang itu keluar dari orang-orang kaya, hasanun, itu baik. Walakinnahu minal fuqara ahsan. Tetapi kedermawanan, suka memberi seperti ini, yang itu datang dari orang yang fakir, orang miskin, itu ahsan. Ini wong sugih ngekei, ya biasa. Karena ada sesuatu, kebutuhan dia sudah terpenuhi. Bisa jadi yang dia berikan, ya tinggal ya di luar kebutuhan itu. Tetapi orang miskin, orang fakir, untuk memenuhi kebutuhannya saja, belum tentu ada. Tetapi dia kok kemudian memiliki sifat dermawan. Itu ahsan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu. Dan kenyataannya seringkali kita lihat begitu ya. Wong sugih malah justru angel ngetoki. Pelitnya amit-amit. Tetapi orang miskin justru gampang memberi. Ketika ditanya, kenapa engkau memberi?
Ya, karena saya juga merasakan bagaimana susahnya nggak punya. Maka ketika saya lihat ada orang yang lebih nggak punya dari saya, tersentuh hatinya. Bapak Ibu, masa kita harus nunggu miskin dulu untuk menjadi dermawan? Kan tidak tahu. Artinya, kalau kedermawan itu keluar dari orang kaya, itu biasa. Ya, itu biasa. Ya, itu kebaikan. Ya, tentu itu kebaikan yang diganjar oleh Allah pahala nanti di akhirat dan menghadirkan pujian dari manusia ketika hidup di dunia. Tetapi kalau kedermawan itu hadir dari orang miskin, ahsan, itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu, itu 4 poin yang ada di dalam makalah yang kedua dari bab yang keempat ini. Arba'atun hasanatun, ada 4 hal yang baik, walakinna arba'atan minha ahsan, tetapi 4 hal itu akan lebih baik, ya. Ada 4 hal yang lebih baik dari 4 tersebut. Apa itu? Yang pertama, al-haya'u minar rijal, rasa malu yang itu keluar dari para lelaki, hasan, itu kebaikan. Walakinnahu minal mar'ati, nah ini ya harokatnya kok di sini ya. Ini mestinya kasroh. Walakinnahu minal mar'ati, tetapi rasa malu itu hadir dari mar'ah, perempuan, ahsan, itu lebih baik. Wal adlu min kulli ahadin hasanun, sifat adil, sikap adil, tindakan yang adil dari setiap orang itu kebaikan. Walakinnahu minal umara'i ahsan, tetapi kalau itu keluar datang dari para al-umara, orang yang punya kuasa, pemimpin, penguasa, ahsan, itu lebih baik. Wa taubatu minas syekhi hasanatun, taubat yang itu dilakukan oleh orang yang sudah sepuh, tua, usia, itu hasanah. Ya, itu hasanah, baik. Walakinnaha minasyabi ahsan, tetapi taubat yang itu datang dilakukan oleh orang yang masih muda usia, ahsan, itu lebih baik. Wal judu minal aghniya, dan sifat dermawan dari orang-orang kaya itu adalah kebaikan. Walakinnahu minal fuqara, tetapi kedermawanan yang dilakukan oleh orang yang fakir, orang yang miskin, ahsan, itu lebih baik. Nah, mari Bapak Ibu kita eksplorasi. Ya, kita kembali dulu dengan penjelasan dari Imam Nawawi. Konsep-konsep dasar ini penting untuk kita coba pahami. Mudah-mudahan ini menjadi skemata, gitu ya. Dalam dunia pembelajaran itu disebut dengan skemata. Menjadi pengetahuan atau konsep yang siap pakai dalam diri kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama disebutkan di sini ada 4 kebaikan. Apa itu kebaikan? Ya, Imam Nawawi berikan definisi yang sederhana saja. Segala sesuatu, apapun itu, berupa ucapan, tindakan yang keluar dari diri kita, yang itu tanpa harus mengenal agama, orang akan memuji kita sepanjang dia punya aspek kemanusiaan, maka orang lain akan memujinya sebagai perilaku yang terpuji. Tetapi tidak cukup dengan itu, karena kalau seperti itu rentan, karena setiap tradisi budaya itu punya filosofi tersendiri tentang kebaikan. Di masyarakat barat, sesuatu dianggap baik, tapi belum tentu di masyarakat timur. Ya, biasa gimana Bapak Ibu? Pepatahnya itu, ya, lain lubuk, lain belalang. Ya, masa begitu? Lain ladang, lain apanya? Ya, ya. Itu kalau kita hanya menyandarkan kebaikan pada definisi apa? Moral, budaya, tradisi. Ya, barangkali dianggap baik, tapi bagi tradisi yang lain itu tidak baik. Maka penting kemudian statement berikutnya itu, dan mendatangkan pahala di akhirat. Nah itu. Jadi tidak sekedar itu mengundang pujian dari kehidupan kita sesama manusia. Nah, karena yang terpuji bisa jadi standarnya berbeda. Tetapi ada standar Tuhan yang masuk di sini. Apa itu? Berpahala nanti di akhirat. Maka itulah yang disebut dengan kebaikan. Tak cukup mengundang pujian ketika hidup di dunia, tapi juga berpotensi untuk mengundang pahala nanti di akhirat.
Nah, itu kebaikan. Di Jawa dianggap sebagai kebaikan kalau yang muda kemudian ketika berjalan di depannya menunduk. Betul Bapak Ibu ya? Nah, tetapi di suku yang lain, ya, ngapain kamu kok nunduk-nunduk depan saya? Kamu menghina ya? Apa karena saya sudah tua terus kamu hina? Sudah nggak kuat tegak begitu? Ini saja ditafsirkan begitu. Padahal di Jawa itu justru menunjukkan bahwa kita ngandap asor kan begitu ya. Menunjukkan penghormatan kita kepada orang yang lebih tua. Nah, sehingga kalau itu sekedar mengundang pujian di dalam kehidupan duniawi kita, itu masih rentan ukuran kebaikan seperti ini. Karena setiap suku, setiap budaya memiliki standar ukuran kebaikan yang berbeda-beda. Maka diikat dengan nilai ukhrawi kita, yaitu berpotensi menghadirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebaikan. Nah, seringkali Imam Nawawi Al-Bantain itu berikan definisi itu yang sederhana, Bapak Ibu. Ya. Dan mari kita jadikan pegangan begitu ya. Apakah ini baik atau tidak? Berarti ada dua syarat ini yang harus masuk di dalam konsep ini. Yang pertama, orang lain pasti senang, akan memuji. Ya, walaupun dia mungkin tidak mengenal agama, tetapi dia punya aspek kemanusiaan, maka akan memuji. Berbakti kepada orang tua misalnya. Nggak harus dia kenal agama. Sepanjang dia manusiawi, pasti dia akan menganggapnya itu sebagai perilaku yang terpuji. Betul Bapak Ibu ya? Hanya saja caranya yang bisa jadi berbeda-beda. Cara untuk berbakti kepada orang tua bisa jadi berbeda-beda. Ya. Di Barat, ya mungkin kita anggap itu tidak baik begitu ya. Tapi bisa jadi di Barat, di masyarakat yang materialisme menjadi pegangannya, bisa jadi meletakkan orang tua di pantai jompo itu dianggap kebaikan. Ya. Bisa jadi loh ya. Tapi bagi kita di sini, oh, kurang ajar nih. Duwe wong tuwek sudah nggak kuat apa-apa, malah justru ya harusnya malah didekatkan dengan keluarga, diopeni, dirawat dengan baik, kok malah justru masukkan panti jompo. Nah, ya, oleh karenanya maka ya, kalimat berikutnya menjadi penting. Kebaikan itu tidak sekedar mengundang pujian di dunia, tetapi juga mengundang pahala di akhirat. Nah, ada 4 hal kebaikan bisa dinilai sebagai kebaikan dalam arti ini, konsep ini. Tetapi ya, kalau itu dalam kondisi yang berbeda dilakukan oleh orang yang berbeda, maka itu bisa ahsan, itu bisa lebih baik. Nah, ini apa itu yang pertama? Rasa malu. Nah, ini konsep yang juga sederhana. Apa sih rasa malu itu? Ya, apa sih rasa malu itu? Tadi Imam Nawawi memberikan penjelasan sederhana. Ya, keengganan, ketakutan yang itu disimbolkan dengan tidak adanya keberanian di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari ketercelaan yang bisa datang ketika kita melakukan sesuatu itu. Itu namanya rasa malu. Al-haya kalau di dalam bahasa Arabnya. Dan itu ya adalah bagian dari tanda-tanda kita punya iman. Sebagaimana sabda Nabi gimana? Al-haya'u minal iman. Kalau kita betul-betul punya iman kepada Allah, maka tandanya salah satunya adalah kita punya rasa malu. Kita enggan, nggak berani melakukan sesuatu. Kalau kita melakukannya, kita menjadi tercela. Halo Bapak Ibu? Ya. Kalau kita berpikir bebas-bebas aja, kita jalan misalnya pakai CD tok misalnya, gitu loh. Tapi kok kita nggak melakukan itu? Karena kita punya rasa malu. Ya. Nanti kita akan tercela di hadapan orang, apalagi di hadapan Tuhan. Kan? Nah, itu rasa malu. Makanya ada satu ungkapan yang menunjukkan itu dan sifatnya tantangan. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan itu, terserah kamu. Itu kan sebenarnya ungkapan untuk menunjukkan begitu bandelnya kita, kadang-kadang hilang rasa malu kita.
sampai dibuat begitu. Idza lam tastahyi fasna masid. Jika engkau nggak punya rasa malu, maka niscaya engkau akan melakukan apapun terserah kamu. Seperti orang ODGJ, betul Bapak Ibu ya? Nah itu. Nah ini. Jadi al-haya'u minal iman. Maka malu itu di dalam Islam adalah tanda kita masih punya iman. Apalagi kalau malu itu ukurannya bukan tercelah di hadapan manusia, tapi tercelah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkat rasa malunya lebih tinggi lah. Ya. Halo? Ya, ini. Nah, di dalam hadis yang lain, ini menunjukkan bagaimana keutamaan sifat malu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi selalu rasa malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya, malu harus juga pada tempatnya. Misalnya punya kemampuan, ketika dibutuhkan kemampuannya, enggak, malu. Apakah itu rasa malu? Bukan. Ya, biasanya kan ada murid-murid begitu ya, nah, dia enggak mau angkat tangan karena malu. Nah, itu bukan pada tempatnya, bukan rasa malu itu artinya. Ya, malu bukan begitu gitu. Justru ketika dia diminta untuk tampil karena dia punya kemampuan, ketika dia tampil itu bisa ngajari teman-temannya, maka justru itu yang diharapkan. Ya, itu bukan rasa malu. Ya, tapi apa? Ya, silakan dinilai sendiri. Rasa malu bukan begitu. Jadi malu dalam definisi tadi adalah keengganan kita melakukan sesuatu karena kita takut tercelah, untuk menghindari ketercelaan kalau kita melakukannya. Maka apapun yang dilakukan yang keluar dari sifat malu pasti kebaikan. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nah, malu seperti ini. Kalau itu datang dari lelaki, itu adalah kebaikan. Tetapi kalau itu datang dari perempuan, maka itu ahsan. Ya, ini tidak apa, coba lepaskan dari perspektif gender ya. Kenapa harus begitu, Pak? Karena ini sensitif gender ini begitu ya. Gender begitu ya. Gitu. Bukan. Karena perempuan itu di dalam Islam tempatnya begitu mulia. Kalau dia kehilangan rasa malu, maka tatanan masyarakat ini akan rusak. Ya, rusak. Wong lanang kok nembak sih, ya kan nggak punya rasa malu juga mungkin ya. Ya, nembak seorang perempuan mungkin masih dianggap wajar lah. Tapi kok wong wedok sing, bahasanya apa ya? Aku nggak berani mengatakannya ya. Kok sing ngetek begitu ya? Kan kemudian kita mengatakan nggak punya rasa malu begitu ya. Nah itu. Jadi malu dari lelaki itu baik. Tetapi kalau itu malu yang kemudian datang dari perempuan, maka itu justru ahsan, lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa malu ya adalah sifat batin. Ya, ini dalam perspektif tasawuf menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah dan menjaga diri dari perilaku tercela. Ya. Maka ya, bisa jadi ketika tidak ada orang, kalau konsep malunya itu hanya ketercelaan dari penilaian manusia, maka berarti ketika dia sendirian tidak ada manusia, bisa jadi dia akan melakukan itu. Tetapi dalam konsep tasawuf, malu itu standarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercelanya itu dalam penilaian Allah. Sehingga kapanpun, dimanapun, dia ketika dalam kesendirian, dia malu melakukan kemaksiatan yang itu bisa menghadirkan ya, ketercelaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ya menunjukkan bahwa rasa malu itu omnipresent dalam bahasa lainnya ya. Menunjukkan ada selalu kesadaran akan Allah yang mengawasi dirinya. Makanya tadi disebutkan al-haya'u minal iman.
Malu itu tanda kita punya iman. Karena apa? Karena kita selalu menghadirkan di dalam kesadaran kita ada Allah yang mengawasi kita. Sehingga ketika kita mau melakukan apapun walaupun tidak ada manusia yang melihatnya, kita meyakini Allah selalu melihat kita. Sehingga kita mengkeret hati kita enggan untuk melakukannya. Karena ada kesadaran Allah yang selalu mengawasi kita. Jadi malu itu bukan sekedar sifat lahiriah ya. Tetapi di dalam Islam kita diajarkan bagaimana malu itu kemudian menjadi sifat batiniah kita. Ya, sehingga kita kemudian tidak mau melakukan hal yang tercela, bukan karena takut dicela oleh manusia, tetapi lebih karena takut akan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sifat batin kalau dalam tasawuf. Bukan sekedar sifat lahiriah di hadapan manusia, tapi sifat batin kita di hadapan Allah. Nah, di dalam tasawuf haya atau malu adalah penjaga hati kita. Makanya tadi itu, kalau kita masih punya rasa malu, itu artinya berarti kita masih punya rasa iman. Maka kita terjaga untuk tidak mencederai iman kita. Tidak mencederai kehormatan kita sebagai seorang muslim. Kapanpun, dimanapun. Tidak harus ketika kita berada di dalam keramaian. Gitu ya. Nah ini, maka bisa dikatakan haya, merasa malu itu adalah benteng kita. Ya, sebagai seorang muslim, menjaga kita agar tidak berbuat maksiat. Karena setiap kemaksiatan yang kita lakukan pasti mengundang ketercelaan di situ. Apakah itu dari manusia, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia adalah penjaga hati kita dari maksiat dan juga pintu menuju ikhlas. Agar kita bisa murni untuk mendapatkan mencari ridha Allah semata gitu ya. Nah, itu rasa malu menjaga kita. Al-haya'u minal iman. Nah, rasa malu seperti ini ketika dilakukan oleh lelaki itu baik adanya. Tetapi ketika perempuan yang memiliki haya, memiliki rasa malu, ya, apalagi di dunia yang hari ini menuntut keterbukaan, ya, semuanya jadi terbuka atas nama keterbukaan dalam bahasa lainnya transparansi gitu ya, sampai kemudian bajunya juga ikut transparan begitu ya, tidak punya rasa malu. Nah, maka malu ya yang ada pada diri seorang perempuan itu lebih baik lagi, dan itu menuntut ini ya, ada manifestasi spiritual yang lebih tinggi ya. Coba Anda perhatikan, perempuan itu memiliki kedudukan yang luar biasa dalam pandangan Islam. Dari rasa malu yang dia miliki, perempuan bisa mendapatkan kualitas spiritual yang tinggi sekali. Tapi sayang seringkali kan kita melihat karena perspektif gender begitu, semuanya harus sama rata, sama rasa. Laki-laki boleh begitu, perempuan juga boleh atas nama haknya begitu ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian emansipasi wanita diartikan sebagai hal yang salah kaprah seperti itu. Padahal ya, kita harus berbeda dalam kesetaraan. Laki perempuan itu harus berbeda. Ya, saya memahami perspektif gender saya begitu. Laki perempuan itu harus berbeda. Memang dari sononya juga sudah berbeda. Tapi dalam keberbedaan ini setara. Ada keadilan. Punya tempat masing-masing dan itu adil. Ya. Halo, Bapak Ibu? Coba atas nama rasa malu misalnya. Lalu seorang perempuan nggak mau menyusui anaknya. Jadi kalau menyusui nanti akan begini, begitu, dan sebagainya, tidak lagi cantik. Hancur tatanan. Ya? Tapi Allah menjadikan rasa malu itu ada. Gitu. Itu agar menguatkan tatanan kehidupan sosial kita. Maka di situ perempuan memiliki kualitas spiritual yang tinggi. Maka disebutkan di sini, malu itu adalah jalan kebaikan bagi laki-laki. Tetapi bagi perempuan itu bisa menjadi tangga untuk mendapatkan kualitas spiritualitas yang lebih tinggi. Ahsan itu kan berarti ya, wujud gambaran yang lebih tinggi. Ya,
baik dan lebih baik, mana yang lebih utama Bapak Ibu? Tentu lebih baik kan? Maka perempuan dari rasa malunya dia bisa terangkat spiritualitasnya di hadapan Allah. Luar biasa. Ya, nah ini. Maka jangan lihat kemudian kenapa harus perempuan? Kan malu juga bisa dari laki-laki semua. Betul. Ya, bahwa laki-laki yang punya malu itu baik. Tetapi perempuan yang punya malu itu lebih baik. Bukan di situ tidak ada apa misalnya atau disebut sekarang hari ini dengan tidak sensitif gender, tidak, bukan itu. Ya, nah ini. Nah, pesan rohani yang bisa kita ambil dari poin ini adalah apa? Bahwa malu itu bukan kelemahan, ya, tetapi merupakan kekuatan batin yang melindungi kesucian jiwa kita. Ya, maka mari kita perkuat rasa malu kita, Bapak Ibu. Nah, oke, lalu kemudian yang kedua adalah al-adlu. Ya, ini masih ada satu slide yang belum saya hapus dari materi sebelumnya ya. Oke, al-adlu. Keadilan, sifat adil yang ada pada diri setiap orang itu baik. Ya, tetapi keadilan yang datang dari orang yang punya kuasa itu ahsan. Mari coba kita lihat, kekuasaan tentu maknanya luas Bapak Ibu ya. Ya, bukan sekedar gubernur, bupati, presiden yang punya kekuasaan politik. Ya, kita coba maknai kekuasaan dalam makna yang luas. Ada kekuasaan sosial. Ya. Lelaki sebagai suami, dia penguasa. Sebagai imam, betul ya? Maka ketika suami bisa berlaku adil kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, itu ahsan. Halo? Kok wajahnya serius begitu Bapak Ibu ya? Oke, nah apa itu adil? Tadi kita bahas ya, tidak perlu saya ulangi. Secara bahasa al-wad'u fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk dari sikap adil itu adalah mengambil sikap di tengah, sehingga kita menjadi wasit, menjadi orang yang betul-betul meletakkan diri kita di posisi tengah, tidak memihak antara terlalu boros, ifrat dalam berbagai hal, ya, dan tidak terlalu ngirit atau tafrid. Ya, selalu kita di tengah-tengah. Dalam bahasa sekarang apa disebutnya Bapak Ibu? Moderat, gitu ya. Ya, sehingga orangnya namanya moderator, gitu ya. Dalam debat itu kan ada moderator, karena dia harus bersikap tengah, tidak memihak kepada yang satu atau kepada lawan debatnya, tidak tengah-tengah. Nah, dia yang mengatur agar permainan menjadi seimbang, ya, menjadi betul-betul fairness, gitu ya. Nah ini. Nah, itu keadilan. Nah, keadilan dari siapapun itu baik, tetapi dari pemimpin atau orang yang punya kuasa itu lebih baik. Nah, dari perspektif tasawufnya bagaimana? Keadilan adalah sifat Allah yang harus kita teladani. Kita internalisasikan di dalam diri kita. Nah, keadilan adalah penyeimbang antara hak dan kewajiban. Kita tahu apa hak kita, apa kewajiban kita. Nah, kita menyeimbangkan antara itu. Apa haknya Allah, apa kewajiban kita kepada Allah. Itu ya, maka kita harus seimbangkan. Termasuk keadilan dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Itu juga dibutuhkan keadilan. Tidak terlalu ya, yang ukhrawi semata, sehingga hanya sholat puasa. Lupa kalau dia punya kewajiban terhadap keluarganya. Tidak juga kemudian terlalu duniawi. Nah, itu juga termasuk ifrat, gitu ya. Wes, pokoknya kerja. Ya, rizki itu ya harus dengan kerja. Dia lupa bahwa pemberi rizki ada Allah SWT yang harus kemudian kita berikan haknya untuk kita syukuri. Sehingga kita lupa dengan ibadah-ibadah yang itu betul-betul gambarannya adalah ukhrawi. Nah ini. Maka harus seimbang dunia dan akhirat kita. Sebagaimana doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ketika pemimpin berlaku adil, ia menjadi wakil ya, sifat ilahiyah yang ada di dunia ini, dan itu akan memberi rahmat bagi umat. Artinya dampak keadilannya itu bisa lebih besar.
Bagi setiap orang dia berbuat adil, itu kebaikan. Punya dampak yang baik kepada orang. Tetapi kalau dia punya kuasa, maka keadilannya itu juga memiliki dampak yang lebih besar. Sama halnya, orang biasa berbuat maksiat, jahat, mungkin dampaknya hanya sekitar itu aja. Tetapi kalau penguasa yang jahat, maka dampaknya itu lebih besar lah. Nah, ya. Halo, Bapak Ibu? Nah, kezaliman itu begitu. Nah, ini. Oke. Nah, pesan rohani yang bisa kita ambil dari poin yang kedua ini adalah bahwa keadilan dari pemimpin atau penguasa adalah ibadah sosial yang berdampak luas dan menjadi bentuk tanggung jawab spiritual. Artinya, jika Allah mentakdirkan kita diamanai kekuasaan, maka mari kita ingat poin ini. Kita harus selalu berbuat adil. Itu memiliki makna yang ahsan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita punya kuasa dan berbuat adil. Ya. Saya jadi teringat ya, dalam satu ceramahnya, ya, Ustadz Abdul Somad pernah berceramah di depan para pensiunan, begitu ya. Maka dia mengatakan, ya, yang dia ceramahkan ya, yang mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Mempertebal, memperkuat ibadahnya, banyak puasanya, dan sebagainya. Tetapi ketika beliau berceramah di depan para tentara atau polisi yang aktif, di mana di situ ada jenderal-jenderal dan sebagainya, maka topiknya bukan itu. Topiknya tentunya terkait dengan keadilan yang bisa mereka bisa lakukan dengan profesinya, dengan makomnya. Nah, itu. Untuk menguatkan itu. Karena ketika orang punya kuasa dan dia bisa berbuat adil, maka dampaknya luar biasa. Kan itu toh. Dia jenderal, punya kuasa, kok mau bangun masjid, itu luar biasa. Daripada pensiunan, sudah nggak punya apa-apa, lalu menggerakkan, ayo. Ya itu baik, baik. Tetapi akan lebih baik lagi ketika dia masih punya kuasa dan ghirah Islamnya itu lebih kuat, maka dampaknya pasti lebih besar. Nah, ini. Maka keadilan ini bisa menjadi apa? Manifestasi dari sifat ilahiyah yang dampaknya akan lebih besar kalau kita punya kuasa. Ya, saat kita punya kuasa, kita melakukannya. Nah, senyampang kita masih punya kuasa itu. Ya. Anak-anak masih kecil, ya toh, rezeki masih terus lancar. Maka mari kita tegakkan keadilan begitu. Jangan menunggu nanti kalau sudah pensiun, sudah tua, anak sudah pada mandiri semua, lalu kita baru belajar berbuat adil. Ya, ya baik sih, semuanya tidak ada yang terlambat, baik. Tetapi akan lebih baik senyampang kita masih punya kuasa, punya kekuatan. Yang ketiga, taubat. Ya. Taubat yang ada pada diri manula itu baik, hasan. Namun ada pada diri si muda itu lebih baik. Nah, apa itu tadi taubat? Kembali kepada Allah dengan cara kita ngudari apa? Ngurai apa? Ketambengan, kedablekan, kekurang ajaran kita. Itu ya, dari hati kita, dari jiwa kita, lalu menggantinya dengan melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taubat seperti ini jika dilakukan oleh orang tua baik. Ya. Nggak baik kalau dia sudah tua kok nggak ndang tobat, kan gitu ya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau sejak kita masih muda, punya kekuatan, punya keleluasaan untuk berbuat banyak maksiat, tetapi kita mencegah diri kita selalu kembali kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat, maka itu ahsan, itu lebih baik. Nah, taubat adalah titik balik rohani bagi kita. Tanda kita punya kesadaran dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf, taubat itu adalah gerbang awal perjalanan kita menuju Allah. Dan pemuda yang bertaubat menunjukkan kemenangan atas hawa nafsunya. Ya, di usia yang penuh dengan gejolak. Halo Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau punya anak-anak masih remaja, muda, kok
selalu di rumah saja, ya mestinya justru kita senang. Enggak kemudian mbok yo gaul kono lho kalau kanca-kancamu. Nakal-nakal titik gak apa-apa. Mumpung ijek enom. Ini nasihat sing keliru malahan. Mestinya justru kita senang anak kita itu enggak ngawur gitu. Tapi di rumah ya enggak kemudian di dalam kamar terus lalu kemudian HP-an terus, ya enggak juga begitu. Mending gaul sana dengan temanmu kalau begitu gitu ya. Nah ini. Oke. Jadi di dalam tasawuf, taubat itu adalah gerbang awal sesungguhnya. Jika kita ingin menyusuri perjalanan menuju Tuhan, maka ya makom pertama yang harus kita jajaki adalah taubat. Ya. Nah, taubatnya anak muda menunjukkan berarti dia punya kemampuan untuk menang melawan hawa nafsunya. Ya. Nah, taubat dari pemuda menunjukkan kedewasaan spiritual yang luar biasa. Dan kita saksikan banyak ulama-ulama kita yang begitu. Sejak mudanya itu memang sudah bisa mengendalikan dirinya sehingga selalu kembali kepada Allah. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga seperti Sunan Kalijogo misalnya ya mudanya ya wakal pol begitu gitu ya. Tapi kalau bisa kita contoh ya jangan begitu, gak apa-apa. Sunan Kalijogo iso kok. Aku ya engko iso ini. Ya Sunan Kali Metro atau Sunan Kali ya enggak begitu juga. Ya. Ya. Jaga kali ini aja nggak bisa ya. Ikannya kabur terus. Nah ini. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi justru yang kita ambil mestinya yang ini, yang ahsan ini gitu ya. Ya, walaupun kita yang hari ini sudah tua, jangan kemudian juga ngawur juga ngambil kesimpulan gitu ya. Saya mudaku dulu nakal, mumpung nakal, tuai nakal pisan. Ya enggak juga begitu gitu ya. Ya dulu mumpung ya dulu mudanya sudah nakal, mbok tuanya sekarang ya tobat kan begitu mestinya. Kan begitu. Ya. Oke. Nah, pemuda yang bertobat adalah penempuh jalan makrifah sejak dini dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan oleh Allah di hari di mana tidak ada perlindungan di situ. Salah satunya adalah pemuda. Betul Bapak Ibu ya? Salah satunya adalah selain penguasa tadi yang adil, tapi juga ada pemuda yang hatinya itu selalu tertambat dengan masjid. Itu artinya bukan kemudian kok sehari-hari di masjid, enggak begitu. Artinya masjid itu berarti simbol dari keterikatan dia dengan Tuhan. Artinya sejak muda dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, ketambengannya, kedablekannya. Ya, dan sejak muda dia bisa memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina yata'allaquna qulubuhum bil masajid. Nah ini. Lalu kemudian yang terakhir al-jud, kedermawanan. Sifat dermawan yang itu datang dari orang yang kaya itu baik. Tetapi itu hadir dari orang yang miskin itu lebih baik. Nah, apa itu kedermawanan? Ya, memberikan apa yang selayaknya tanpa ada modus. Apakah itu modusnya agar nanti diganti dengan lebih baik atau modusnya agar dapat pujian, popularitas. Biasanya modusnya mesti duniawi. Ya. Atau ya kalau dia nggak bisa mengembalikan yang baik, minal Allah menggerakkan orang lain untuk juga berbuat baik kepada saya. Itu juga modus, walaupun modusnya lebih baik begitu ya. Itu. Tentu yang terbaik modusnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jud, kedermawanan adalah ekspresi cinta ya, dan kepercayaan kepada Allah sebagai pemberi rizki. Jadi orang yang dermawan itu sebenarnya orang yang begitu meyakini bahwa Allah lah yang berikan rizki. Bukan manusia ya, yang kita beri, tidak itu, tapi Allah. Maka kedermawan itu adalah ekspresi tertinggi ya, dari keimanan kita ya, kepada Allah. Karena kita meyakini Allah lah razik, dia yang maha memberi rizki. Maka ketika Allah kemudian menyuruh kita untuk memberikan sedekah, infak, apalagi Allah sudah janji ya akan dikembalikan oleh Allah, diberi oleh Allah dengan pengembalian yang berlipat ganda. Betul Bapak Ibu ya? La in syakartum la azidannakum.
sangat ditekankan. Dan dia meyakini itu. Maka yang dia cari dari kedermawanannya hanyalah ridha Allah semata. Ya, di dalam tasawuf memberi dari kekurangan adalah tanda tawakal dan ikhlas yang tinggi. Seorang fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya aja susah. Kok dia kemudian masih memberi kepada orang yang lebih butuh? Ini kan betul-betul menunjukkan dia punya sifat tawakal dan keikhlasan yang sangat tinggi. Kalau dia nggak punya tawakal yang sangat tinggi, nggak mungkin. Alah, apalagi kemudian otak kita ini merasionalkan alasan. Saya aja masih butuh, ya tentu ini menjadi termaafkan kalau saya nggak memberikan. Kan gitu tak? Tapi karena tawakalnya tinggi kepada Allah, dia melihat saudaranya, tetangganya lebih butuh, dia rela memberi. Itu kan tingkat spiritualitas tawakal yang luar biasa. Dan pasti di situ didorong oleh keikhlasan yang luar biasa. Gimana nggak ikhlas? Dia berharap orang itu akan kembalikan, nggak mungkin. Oh, dia lebih miskin dari saya. Betul loh Ibu ya? Maka itu adalah capaian spiritualitas yang luar biasa tinggi. Ya, nah ini makanya disebutkan ahsan, lebih baik karena ada tawakal dan keikhlasan yang luar biasa. Ketika si miskin justru dia memiliki sifat jud, kedermawanan. Ketika orang miskin memberi, ia menunjukkan bahwa hatinya lebih kaya daripada materi harta yang dia miliki. Nah, apa pesan rohani yang bisa kita ambil dari poin ini? Derma, suka memberi, ya, atau pemberian dari orang miskin adalah pengorbanan rohani, ya, bukan sekedar amal lahiriah. Nah, ini yang bisa kita ambil makna tasawufnya. Nah, Bapak Ibu, bisa kita coba rangkum 4 poin ini di dalam skema seperti ini. Sifat malu umumnya baik, dari laki-laki terutama baik, tetapi itu akan lebih baik jika itu datang dari perempuan. Ya, apa makna rohaninya? Malu yang seperti ini menjadi penjaga kesucian batin. Maka perempuan yang bisa menampakkan rasa malunya, maka sesungguhnya dia apa? Menampakkan kesucian batinnya. Keadilan dari siapapun itu umumnya baik, ya itu baik. Tetapi itu akan lebih baik kalau keluar dari seorang penguasa, pemimpin, karena itu merupakan cerminan dari sifat ilahiyah yang maha adil itu. Taubat dari orang tua baik, ya jangan katakan terlambat, tidak ada terlambat, baik. Tetapi taubat yang itu hadir dari pemuda, dilakukan oleh pemuda, itu lebih baik. Ya, artinya bahwa berarti dia sudah mencapai makom spiritualitas, mampu menang atas hawa nafsunya. Derma, al-jud, dari orang kaya itu baik. Tetapi dari orang miskin itu lebih baik. Ya, karena membuktikan bahwa ada keikhlasan, ada tawakal dalam tingkat yang tertinggi. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa coba kita eksplorasi dari makalah yang kedua, bab yang keempat. Ya, mudah-mudahan dengan konsep-konsep dasar akhlak seperti ini menjadi modal penting, ya, modal konseptual penting bagi kita yang menjadi referensi ketika kita mengambil keputusan dalam mengambil tindakan keseharian kita. Oke, Bapak Ibu? Halo? Ya, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.